Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jonius SPG dari LPTK Universitas Mula Warman Samarinda dengan nomor induk mahasiswa 2505074347. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari Rabu 5 November 2025 dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMA Negeri 1 saya dengan materi konsep dasar ilmu ekonomi di kelas 10. Berikut ini adalah KTP saya. Demikian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap diri. Beri hormat. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Satu orang pimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak mau cek dulu kerapiannya. Sudah rapi semua? Sudah. Pak. Aira. Hadir, Pak. Eva, Elgi, kepada kalian bahwa hari ini Bapak tekankan kembali kesepakatan kelasnya, ya. Tak tahu kesepakatan kelasnya seperti apa minggu kemarin atau bulan kemarin atau bahkan seperti yang kemarin. Kesepakatan kelasnya yang pertama itu harus rapi. Berikan suatu materi, tetapi Bapak tanya dulu materi minggu kemarin itu tentang kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat. Bapak harap bagaimana supaya kita bisa hidup bermasyarakat dengan baik. Itu salah satu bagian dari anak sekolah. Misalnya anak sekolah, salah satunya juga. Adapun tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini bisa bacakan satu orang, Teron. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep ilmu ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan secara rasional dan memahami skala variasi. Nah, bisa kalian lihat ke depan? Bisa. Oke. Perlu lah, ya, perlu. Ini perlu yang mana yang menurut kamu sangat perlu? Lihat olahraga. Selain dari olahraga, nah, berarti semuanya perlu. Bagus sekali, ya. Lalu kalian memerlukannya itu setiap hari atau tidak? Setiap hari. Setiap hari lah. Yang namanya makanan kan perlu setiap hari. Lalu pakaian juga perlu kita kan? Lalu olahraga juga kita harus perlu olahraga. Kalau kita perlu olahraga nanti KO, ya, sakit-sakitan, ya. Lalu yang berikutnya ada liburan, perlu kan? Perlu. Jauh-jauh ke kabupaten juga perlu. Ke kabupaten nggak perlu ya. Kita akan masuk ke dalam konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi konsep dasar ilmu ekonomi kita mau jelaskan, ada yang bisa jelaskan dulu? Silakan. Konsep dasar ilmu ekonomi. Silakan tunjukkan tangannya. Evi? Ayo. Ya, silakan. Cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi individu, konsumen, dan produsen dalam membuat keputusan mengenai dua lokasi sumber daya. Oke. Tepuk tangan dong untuk Evi. Silakan dibacakan dulu Putri. Silakan. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari kata oikos berarti rumah tangga dan nomos
berarti aturan. Jadi, oikonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Demikian Yunani, inilah yang nantinya dikembangkan para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Putri. Jadi ilmu ekonomi yang mendasari yaitu dalam bahasa Yunani yang artinya oikonomia, yang terdiri dari oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi aturan yang mengatur setiap rumah tangga. Lalu jadi oikonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Jadi setiap manajemen rumah tangga itu teratur, ya. Lalu yang berikutnya pemikiran Yunani inilah yang nantinya dikembangkan para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi. Misalnya ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu yang sangat penting tentang segala kegiatan manusia. Kegiatan manusia itu banyak sekali. Salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga. Dalam rumah tangga itu kan banyak dari keluarga. Apa saja yang dilakukannya, ya. Lalu yang berikutnya mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara mengatur keuangan. Silakan berdiri dulu. Semangat. Lalu kedua ada tepuk. Semangat itu berarti kamu harus semangat. Semangat itu kamu semangat belajarnya. Lalu kalau tepuk fokus, kamu fokus sama materi yang Bapak akan ajarkan. Paham? Sekarang tepuk semangat. Yang kedua tepuk fokus, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Duduk, silakan duduk. Mau lihat dulu. Nomor satu tepuk semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Oke, sekarang kelompok dua tepuk fokusnya gimana? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kelompok tiga, tepuk semangatnya gimana? Tepuk semangat. Yang berikutnya kelompok empat, tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang kalau sudah semangat, sudah fokus, berarti siap mendengarkan materi. Ya. Tadi kedua mikro sama makro, ada yang tahu? Silahkan bacakan, ada yang bisa? Ekonomi. Saya, Pak. Ya. Adalah cabang Ilmu apa tuh? Ilmu ekonomi mikro. Silakan. adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi individu, konsumen dan produsen dalam membuat keputusan mengenai dua lokasi sumber daya. Yang kedua, ekonomi mikro. Saya, Pak, Ya. mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau agregatif seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, jadi kedua itu sangatlah berbeda ya. Nah, bisa dimengerti yang di belakang? Bisa. Ya. Yang di depannya bisa? Bisa. Jadi dia ada perbedaannya ya. Jadi dalam dua minggu ilmu ekonomi. Lalu ada prinsip ekonomi. Lalu prinsip-prinsipnya manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan berusaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip ekonomi juga menunjukkan suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Nah, jadi prinsipnya itu yaitu kembali ke kita masing-masing. Kita harus bisa memegang prinsip. Karena prinsip itu harus dipegang masing-masing manusia. Paham? Misalnya gini, kalau prinsip kamu akan menjadi orang yang sukses, bahwa menjadi orang yang sukses itu harus rajin belajar. Yang orang sukses salah satunya belajar. Lalu yang kedua itu menabung. Jadi orang sukses harus bisa menabung. Dari yang kecil menjadi yang besar. Paham?
Oke. Jadi prinsipnya itu harus bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sebesar-besarnya kamu bisa membuat prinsip itu dan ditanamkan dalam kehidupan kamu masing-masing. Saya harus berprinsip, hidup saya harus berprinsip, hidup saya harus menjadi orang yang sukses, dan saya bisa membanggakan kedua orang tua menjadi anak yang sukses. Ada yang di sini mau menjadi dokter? Ada. Siapa? Ya, bagus. Ada yang di sini mau menjadi seorang guru? Tidak ada? Ada ya. Ada yang di sini mau menjadi seorang tentara, polisi? Ya, oke, bagus ya. Jadi prinsip itu harus ditanamkan dalam hati kalian masing-masing. Paham? Jadi gini, kalau prinsip kamu mau menjadi seorang yang sukses, kamu harus bisa menjadi orang yang sukses. Seperti apa? Harus rajin belajar. Harus rajin menabung. Harus menjadi anak yang baik. Patuh kepada guru. Patuh kepada orang tua. Ada yang tidak patuh kepada orang tua? Kalau tidak patuh, bertobatlah hari ini. Ya, paham? Ada yang tidak patuh dengan gurunya? Tidak. Dengan bapak patuh enggak? Ya, tepuk tangan dulu untuk lalu tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ini salah satu contohnya gini. Tindakan ekonomi berlandaskan prinsip ekonomi, yaitu ibu rumah tangga yang membeli beras di pasar tradisional karena harganya lebih murah dibandingkan di supermarket. Nah, ini contohnya gini. Membandingkan sebuah barang itu boleh-boleh saja, asalkan ada kualitasnya. Misalnya tinggi rendahnya boleh. Misalnya kamu membeli suatu barang ke pasar, nah kamu boleh membandingkannya, boleh, asalkan kamu bisa memilih sebuah uang kalian atau suatu uang kalian itu boleh secara maksimal mungkin. Paham ya? Maksudnya gini, kamu bisa bawa uang 50, tetapi kamu bawa barangnya banyak. Salah satunya misalnya kamu ke pasar, kamu beli barang, misalnya beli sayuran, beli makanan, itu dikonversikan menjadi satu, uang 50.000-nya kamu bisa belanjakan sebanyak mungkin, lalu bawa pulangnya banyak. Itu salah satu tindakan yang kamu ambil itu sudah bagus. Paham? Sekarang motif ekonomi. Ada motif ekonomi merupakan hal-hal menyangkut tindakan ekonomi, yaitu keinginan menjadi makmur. Mau jadi makmur? Mau. Jadi makmur itu kamu bisa sejahtera. Lalu memperoleh penghargaan. Memperoleh penghargaan itu misalnya dari orang tua, karena kamu sudah menabung sebanyak-banyaknya, lalu kamu memperoleh penghargaan dari orang tuanya, sangat bagus. Ya. Lalu yang berikutnya motif sosial, ingin menolong sesama. Ada yang ingin menolong sesama? Ada. Salah satu contohnya gimana? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Evi. Menolong kawannya ketika buka. Ada lagi? Ya. Kalau kawannya sudah terjatuh. Oke, jangan terjatuh. Tepuk tangan dulu untuk Al-Quran. Ya. Jadi menolong kawannya atau menolong sesamanya ketika kawannya memerlukan pertolongan. Lalu menaikkan status sosialnya. Nah, menaikkan status sosialnya seperti apa tadi? Menjadi anak yang sukses. Kamu sudah sukses, kalau kamu sudah menjadi kepala puskesmas, kepala kantor dinas apa gitu ya. Nah, kamu sudah menjadi sukses, kamu bisa menaikkan status keluarga. Lalu motif bertahan hidup diterima di lingkungan masyarakat. Bertahan hidup tadi apa? Bertahan hidup itu jangan malas, harus rajin bekerja, mencari uang yang halal. Kamu tidak ketinggalan di dalam lingkungan masyarakat. Kamu bertahan hidup. Bertahan karena apa? Karena kamu bertahan karena kamu rajin, ya, rajin bekerja, rajin membantu orang tuanya, apalagi sebagai anak sekolah rajin belajar. Di sini rajin. Jadi hari ini Bapak akan bagikan kelompok untuk
untuk kalian tadi sudah Bapak bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, ini kelompok 1, kelompok Happy, kelompok 2 Anissa, kelompok 3 Aira, kelompok 4 Teron. Ya, jadi Bapak akan bagikan kelompok untuk kalian. Silakan dirembuk dulu, dibacakan dulu, dirembuk dengan kawan-kawannya. Oke, silakan berapa dari kelompoknya? Nanti setelah bagi kelompok, nah nanti utusan satu orang kelompoknya maju ke depan bakalan membacakan hasil diskusi. Ya, silakan berembuk dulu. Ada yang belum paham silakan boleh ditanyakan, nanti Bapak mengambil. Jadi satu orang maju. Ya. Ya, jadi yang baca pertanyaan satu orang itu paham ya? Jadi kelompoknya udah aku pilih tadi ya. Kelompoknya kan yang ini kelompok 1 Happy, kelompok 2 si Anissa, kelompok 3 Ayah, kelompok 4 Teron. Jadi perwakilannya maju.
Dia rebut dulu sama kawannya. Dua orang berarti. Produksi. Silakan duduk ke belakang dulu. Sekarang suaranya ada yang lainnya kedengaran. Jelaskan masalah ekonomi yang terjadi dari sisi kelangkaan sumber daya. Jawaban ada solusi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara masyarakat mengelola sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kelangkaan adalah keadaan di mana sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Apa yang dimaksud dengan permintaan dalam ilmu ekonomi? Keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Oke, udah dulu. Jadi yang adik saya jelaskan paham? Silakan kalau mau buat memberikan kritikan atau saran atau bahkan belum puas dengan jawabannya, ya. Paham semua? Oke, coba dulu. Adiknya untuk Aina, silakan. Nanti kalau kawannya Jelaskan penyebab dan dampak pada masyarakat atau kendaraan mobil. Penyebab pedagang kurangnya makanan kebersihan, dampak bisa menyebabkan keracunan makanan atau sakit perut. tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok yang silakan kelompok A. Jelaskan masalah ekonomi yang terjadi dari sisi kelangkaan sumber daya. Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, serta sebagai hal yang mengikut pemakaian barang atau kekayaan. Ya. Oke, tepuk tangan. Jadi masing-masing kelompok sudah mendapatkan soal dan presentasikan ke depannya. Baris dulu. Oke, jadi kita lihat dulu kawan-kawan yang sudah bisa berani maju ke depan. Mereka bisa mempresentasikan melalui proses-proses mewakili dari kelompok kalian. Jadi mereka sudah bisa berani tampil untuk membacakan hasil diskusi yang kalian cantumkan dalam soal-soal yang sudah Bapak kasih. Boleh tepuk tangan lagi sekali lagi. Ini pelajaran bagi untuk kita semua atau kawan-kawan yang lain harus bisa berani tampil ke depan. Ya, satu ke Viola, dua. Oh iya, silakan ke Viola dulu. Menurut saya, Silakan berdiri. saya kalau kuliah yang sukses adalah berperilaku baik. Iya, aku tepuk tangan. Saya semua harus belajar dengan giat dan percaya bahwa saya bisa mencapai. Iya. Kalau mau menjadi anak yang sukses,
Jadi jawab saja menurut yang kamu bisa. Oke? Menurut kamu, kalau ekonomi kamu itu dalam keadaan turun, dalam keadaan melemahnya, nah bagaimana solusinya? Silakan. Itu solusinya dengan bekerja. Ya, yang bekerja apalagi? Yang lainnya boleh, kawan yang lainnya boleh kasih saran, pendapat, kritikan boleh. Selain dari bekerja, setelah bekerja apa? Tadi kan bekerja nih, dapat uang. Nah, uangnya gimana kan? Ya, disimpan atau kita? Lalu ditabung, setelah itu kamu oke, silakan berapa dari kelompoknya? Boleh kamu bacakan dulu. Bacakan dulu kesimpulan yang kamu ketahui tentang penguatan dalam ilmu dasar ekonomi. Silakan. Berdiri dulu, kita maju dulu. Maju. Ilmu ekonomi pada dasarnya ada Keterbatasannya seperti apa? Nah, jadi setiap kita sebagai individu harus bisa menentukan bagaimana supaya ilmu ekonomi itu tertanam di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Ya. Lalu materi yang berikutnya bakalan Bapak sampaikan minggu depan itu mengenai tentang kebutuhannya. Paham? Paham. Yang akan Bapak sampaikan minggu depan itu tentang kebutuhan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Jawab diri.